Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian karena telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Dewasa Media Perubahan Seksual Dewasa Media. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabella sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatma Adela, NPM 2402060051. Perkenalkan, nama saya Sherly Yuliasari dengan NPM terakhir 34. Baik, saya akan menyampaikan poin pertama, yaitu pengaruh seksual pada dewasa media. Biasanya berusia antara 40 sampai 60 tahun. Bisa dilihat dari berbagai aspek, yaitu biologis, psikologis, sosial, dan hubungan. Masa ini adalah fase transisi penting dalam kehidupan seksual seseorang karena berbagai perubahan fisik dan emosional yang terjadi. Berikut penjelasan dari masing-masing aspek. Yang pertama, aspek biologis, yaitu perubahan hormonal. Contohnya pada wanita, terjadi menopause, yaitu penurunan kadar estrogen yang menyebabkan penurunan gairah seksual, kekeringan vagina, dan rasa tidak nyaman saat berhubungan. Yang kedua, pada pria, terjadinya andropause, ditandai dengan penurunan kadar testosteron yang dapat mempengaruhi ereksi, stamina, dan hasrat seksual. Kesehatan fisik, penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dapat mempengaruhi fungsi seksual. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Contohnya stres dan kecemasan, yaitu tanggung jawab pekerjaan, keluarga, dan finansial sering memicu stres yang berdampak pada fungsi seksual. Yang kedua, citra tubuh. Perubahan fisik seperti kenaikan berat badan, kerutan, atau rambut rontok dapat menurunkan kepercayaan diri. Depresi dan gangguan psikologis lain dapat menurunkan hasrat dan kepuasan seksual. Poin yang ketiga yaitu aspek sosial dan relasi kualitas hubungan. Pasangan yang sudah lama bersama mungkin mengalami kejenuhan seksual, tapi juga bisa mengalami peningkatan keintiman emosional yang memperkuat kehidupan seksual. Yang berikut, perubahan peran sosial. Misalnya, ketika anak-anak mulai mandiri atau keluar rumah, pasangan bisa punya lebih banyak waktu untuk hubungan intim. Isu perselingkuhan atau disfungsi dalam relasi juga mempengaruhi kehidupan seksual secara signifikan. Poin yang keempat yaitu aspek positif. Meski ada tantangan, banyak orang dewasa media mengalami puncak kedewasaan seksual karena lebih mengenal tubuh dan preferensi seksualnya, lebih terbuka dalam komunikasi dengan pasangan, bebas dari kekhawatiran kehamilan setelah menopause, atau lebih stabil secara emosional. Selanjutnya, penyesuaian terhadap perubahan seksual. Penyesuaian terhadap perubahan seksual dapat melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, penerimaan diri, yaitu menerima dan memahami identitas seksual sendiri. Yang kedua, komunikasi, yaitu berbicara terbuka dengan pasangan atau orang terdekat tentang kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, pendidikan, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, dukungan, yaitu mencari dukungan dari komunikasi dan profesional jika diperlukan. Setiap individu memiliki pengalaman unik terkait penyesuaian seksual, dan penting untuk menghormati perbedaan serta memprioritaskan kesehatan mental dan fisik. C. Pengaruh seksualitas terhadap kepuasan pernikahan. Yang pertama, seksualitas dalam pernikahan meliputi hubungan intim, kasih sayang, dan keintiman emosional. Yang kedua, peran seksualitas mempererat ikatan pasangan, menjadi sarana komunikasi nonverbal, dan memberi rasa nyaman dan dihargai. Yang ketiga, pengaruh pada kepuasan pernikahan. Pengaruh positif meningkatkan keharmonisan, kebahagiaan, dan rasa saling percaya. Pengaruh negatif, masalah seksual dapat memicu konflik dan ketidakpuasan. Yang keempat, upaya meningkatkan kepuasan, yaitu dengan komunikasi terbuka, gaya hidup sehat, dan saling memahami kebutuhan pasangan.
Kesimpulan dari materi tadi adalah masa dewasa media adalah fase penting yang ditandai dengan refleksi diri dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan. Meskipun banyak tantangan, masa ini juga dapat menjadi periode pertumbuhan pribadi, kedewasaan emosional, dan peningkatan makna hidup jika dijalani dengan kesiapan dan pemahaman yang baik. Sekian itu materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi hari ini dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.